Belakangan ini, muncul yang namanya Kabinet Bayangan, sebuah koalisi masyarakat sipil yang dibentuk dengan tujuan untuk mengawasi jalannya pemerintahan, mengkritisi kebijakan, sekaligus menawarkan solusi alternatif berdasarkan data bukan wangsit. Kemunculan Kabinet Bayangan ini langsung memunculkan beragam komentar. Ada yang menyebutnya upaya makar, ada yang menuding isinya barisan sakit hati, bahkan ada yang menganggap mereka hanya ingin mencari panggung politik. Anjing! Kalau menurut saya, keberadaan Kabinet Bayangan ini justru baik, karena bisa menjadi penyeimbang di tengah kekhawatiran melemahnya oposisi dan gemuknya kabinet merah putih yang tidak efisien. Sebab ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang ngawur atau menyampaikan data yang meragukan, harus ada pihak yang berani mengoreksi, mengkritisi, sekaligus menyajikan data pembanding. Bukan sekedar mengiyakan demi menyenangkan atasan. Bejir! Sekarang kita ambil contoh program MBG dan Kopdes Merah Putih yang kesannya terlalu dipaksakan, sehingga pelaksanaannya menuai banyak persoalan. Semua itu terjadi karena tidak melewati proses kajian dan perencanaan yang matang. Belum lagi soal penyampaian data. Prabowo pernah mengatakan bahwa satu penggilingan padi bisa meraup keuntungan hingga 2 triliun per bulan. Di momen seperti inilah seharusnya ada pihak yang berani mengingatkan, mengoreksi, dan mengevaluasi agar tidak menjadi polemik berkepanjangan. Dengan adanya Kabinet Bayangan ini, masyarakat jadi punya pembanding, sehingga kita tidak cuma disuguhi satu versi cerita, tetapi bisa menguji sendiri mana yang benar-benar sesuai fakta dan mana yang cuma omon-omon. Pantek! Nah, ini gua baru setuju nih kalau gini ya. Tuh, kita bahas ya. Breaking news guys ya. Bos BGN, guru tak seharusnya urus ompreng MBG. Ada petugas yang sudah dibayar. Nah, Pak Sudaryono, tapi kamu harus bener-bener cek di lapangan ya. Coba guru-guru yang masih ngurusi ompreng, coba kalian tinggalkan di kolom komentar ya. Ini sudah mandat dari bos BGN loh ya, Pak Sudaryono. Jadi mulai besok saran saya kembali ke tupoksinya masing-masing ya. Bapak Ibu guru apa? Mengajar ya, menertibkan sekolah ya, lingkungan sekolah. Murid apa? Belajar, menuntut ilmu. Urusan ompreng dan lain-lain ya, itu biar diurus SPPG ya. Kalau perlu SPPG nambah lagi anggota. Ya kan untungnya mitra banyak tuh, miliaran. Masa mau nambah karyawan aja nggak mau gitu loh. Jangan sampai muncul kasus anak kecil disuruh angkat-angkat ompreng MBG 300 meter jalannya naik, itu yang viral tuh ya. Jadi tolonglah ya, yang tegas Pak Sudaryono. Kalau kayak gini ya saya apresiasi ya. Saya bukan buzzer, kalau bagus ya diapresiasi, kalau jelek ya kita kritik. Jangan malah kritik dikriminalisasi ya. Terus buzzer-buzzer menyerang, ini ya, tidak setuju dengan pemerintah ya, jemput aja Badan Intelijen Negara ya. Pikir pakai otak Anda ya. Kebebasan berpendapat itu ya dijamin oleh undang-undang. Kita mengkritik itu ada alasannya. Kalian komentar di VT saya itu malah saya seneng. Apa? Jadi saya mendapatkan views ya. Di situ kalian meninggalkan komentar, berarti tingkat FYP video saya kemungkinan akan semakin cepat gitu loh. Saya malah seneng. Saya gak pernah blokir tuh buzzer-buzzer ya. Dikira kita orang desa gak tahu apa-apa ya. Yang jelas kita itu mengkritik berdasarkan apa yang kita lihat, fakta ya. Kayak anak kecil apa mengangkat ompreng, apakah itu AI? Kan itu fakta. Terus apalagi pokoknya yang kejadian-kejadian keracunan, apakah itu hoax ya? Keracunan kan juga terjadi ya, kita kritik, berarti kurang higienis ya. SPPG-nya harus ada evaluasi gitu loh ya. Kritik itu untuk membangun ya, bukan untuk malah dikriminalisasi. Mohon maaf nih ya, saya juga menyampaikannya apa adanya, tidak ada unsur hoax ataupun unsur saya bikin-bikin, edit-edit, tidak. Saya mengambil gambar, saya mengambil video yang dari mana media udah ternama, misalkan Kompas, Detik dan lain-lain, Metro ya kan. Itu sudah media udah nasional gitu loh ya. Ayo buzzer turun lagi ke sini ya, turun lagi. Nggak tak. Makin kesini, Kepala BGN Sudaryono makin kelihatan kebingungannya. Awal-awalnya gebrakannya lumayan juga, menghentikan secara permanen 800 lebih SPPG. Lalu terang-terangan mengklaim dia dan keluarganya tidak punya SPPG. Ini menjadi angin segar. Ya, semacam agak mendingan lah dibanding Kepala BGN sebelum-sebelumnya.
Kemudian Sudaryono berani mensuspend sebuah SPPG di Semarang. Di Papua juga mengalami musibah yang sama. Korbannya ratusan juga. Mengacu kasus di Papua, Sudaryono tegas-tegas mengatakan akan membawa ke ranah hukum bila ada unsur kesengajaan. Dalam soal yang tadi saya sebutkan, diksinya sudah memberi harapan. Sudah benar. Tapi di soal lain lagi diksinya. Malah kelihatan ngaco. Dia bilang meminta guru untuk mengedukasi siswa berkaitan dengan MBG. Siswa diminta mengonsumsi secara langsung, nggak boleh dibawa pulang. Tujuannya agar makanan nggak basi atau rusak. Terus yang kedua, meminta para guru untuk makan bareng dan mengajari tata cara makan sampai ke soal menyusun ompreng makan dan mengembalikan ke tempatnya. Ini kenapa nambah-nambahin kerjaan guru, seolah-olah beban dan tugas guru masih kurang banyak. Melibatkan habis-habisan para guru dalam soal MBG, ini menunjukkan BGN dan SPPG maunya enaknya saja. Kenapa bukan SPPG saja yang mengurusinya? Kebijakan Sudaryono ini menunjukkan BGN nggak punya rasa empati di tengah kondisi real para guru yang masih memperjuangkan kesejahteraannya. Apa-apa diserahkan guru. Tugas guru nambah, padahal tugas utamanya kan mendidik anak dalam urusannya pendidikan formal. Dapur MBG sekarang nggak bisa bebas beli bahan makanan dari mana saja. Bahkan kalau melanggar, SPPG bisa sampai ditutup. Mengenai Koperasi Desa Merah Putih, Kelurahan Merah Putih, dan itu nanti nyambung sama SPPG. Karena MBG itu saya juga koordinatornya, saya sudah buat di tata kelola aturan. SPPG tidak boleh beli selain dari usaha yang ada di desa itu. Kalau dia melanggar bisa SP1, SP2, SP3 bisa ditutup. Jadi SPPG harus beli dari Kopdes, Bumdes, atau usaha desa itu usaha lainnya tetapi dari desa yang bersangkutan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan dapur SPPG nantinya wajib membeli bahan baku dari usaha yang berada di desa atau wilayah setempat. Jadi SPPG tidak boleh sembarangan mendatangkan bahan pangan dari luar wilayah. Aturan ini bahkan disertai sanksi administratif mulai dari SP1, SP2, SP3 sampai penutupan operasional jika tetap melanggar. Lalu, kenapa aturan ini dibuat? Pemerintah ingin uang yang berputar dalam program makan bergizi gratis juga dirasakan langsung oleh masyarakat desa. Koperasi Desa Merah Putih, Bumdes, atau usaha desa lainnya yang diharapkan menjadi pemasok bahan baku SPPG. Bukan cuma itu, Kopdes juga diposisikan sebagai off-taker alias pembeli hasil produksi petani dan nelayan. Jadi ketika petani panen gabah, jagung, atau nelayan mendapatkan hasil tangkapan, ada pihak yang diharapkan siap membeli. Artinya MBG bukan cuma soal memberi makan anak sekolah. Pemerintah ingin uang MBG ikut menghidupkan ekonomi desa. Tapi pertanyaannya, apakah aturan wajib membeli dari usaha lokal ini bakal membuat ekonomi desa benar-benar tumbuh atau justru bisa menimbulkan masalah baru soal harga, kualitas, dan ketersediaan bahan baku? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.